Dia. Hamba orang Kristen ya, Bang? Saya pengikut Kristus lah. Oke, silakan. Artinya ada kebanggaan toh sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Apapun yang Bang Suma ngomong itu ya kita dengar aja. Coba saya mau tanya ini Bang Suma. Halo Bang Suma. Iya, silakan Bang, silakan. Iyo, para kate gini bos. Oke, lanjut. Tidak, saya mau tanya. Ini bicara-bicara sunat dari tadi saya dengar kau ngomong ini. Waduh, hebat. Iya. Menurut kamu ini, Yesus itu disunat atau tidak? Kalau Sepengetahuan berdasarkan kamu, pengakuannya tidak ada. Pengakuannya kalau dia itu sunat, tak ada sedikit pun keluar dari lisannya. Tapi kalau berdasarkan dia itu keturunan Nabi Ishak, otomatis dia sunat. Meskipun tidak ada dari mulutnya mengakui kalau dia sunat. Gitu Bang. Halo? Pak Rudi kan bisa buka mic sendiri, Bang. ya. Kenapa di mute saya punya? Ya kan Bang Juma bicara, Abang juga buka mic-nya. Terganggu, Bang. Oh iya. Oke. Tidak, maksudnya begini, saya mau dengar pernyataan jelas dari Suma ini. Bahwa Yesus itu disunat atau tidak? Yesus tidak pernah ini kan kau kan bahas. Yesus tidak pernah mengaku sunat. Silakan. Yesus tidak pernah mengaku disunat. Tetapi Yesus itu adalah keturunan Nabi Ishak. Otomatis dia sunat karena itu adalah tradisi secara turun-temurun, sama seperti keturunan Nabi Ismail. Itu tradisi turun-temurun. Maka mau tidak mau orang-orang Yahudi atau orang Arab itu sudah pasti sunat dari kecil. Tidak perlu diragukan kalau itu. Tidak, maksud saya begini, jawaban jelas dong. Kan bilang tadi orang Yahudi disunat, karena orang Yahudi dia disunat. Tapi pernyataan tidak disunat itu maksudnya bagaimana? Karena tidak yang jelas ada disunat atau tidak. Karena tidak ada pengakuannya dia disunat atau tidak, dan saya tidak pernah lihat nonotnya juga. Mana saya tahu. Sekarang saya tanya, kalau Bang Suma disunat atau tidak? Tidak, ini kita bicara logika kan. Alhamdulillah Iya, saya kan bisa bilang juga Bang Suma tidak disunat karena saya tidak pernah lihat dipotong lolomu. Kan begitu. Makanya tadi kenapa Anda kan sama maksa saja saya? toh. Terus apa hubungannya? Pertanyaan Anda dengan Anda sendiri sunat atau tidak? Kena balik. Apa hubungannya? Kalau saya pasti sunat, saya muslim. Anda sendiri sunat atau tidak? Yuk jawab, Bro. Lupa caranya buka mic. Sunat enggak? Jawab dulu, Manrasa Sesa Assalamualaikum, Mbok. Sesa makan nih pertanyaan kah? Belas sih mau sinampe. Ayo. Anda sunat atau tidak? Mati meja. Tidak, halo, tidak. Minta maaf saya mungkin agak ini, Suma maksudnya saya cuma mau kasih. Kamu ditanya itu, kau disunat apa belum? Jawab dulu. Yesus itu disunat. Yesus tidak disunat. Masih mau datang besok. Yesus tidak disunat. Anda maksa saya kan untuk memilih salah satunya. Yesus itu tidak disunat. Iya. Sekarang kan begini, kau sekarang kan sering lupa banyak sekali statement di beberapa komal. Kau mengatakan kami orang Kristen pengikut Kristus, pengikut Yesus. Siapa bilang Kristen itu pengikut Yesus? Siapa Yesus bilang? saja disunat. Siapa bilang Kristen itu pengikut Yesus? Kristen itu jangan anti dulu lari ke Yesus. situ. Sabar dulu, sabar. Kristen itu anti Yesus. Jangan dulu. Kalian itu pengikut Roma.
bukan pengikut Yahudi. Kalian itu pengikut Romawi. Gitu saudara. Jadi jangan ngadi-ngadi. Nggak ada sekarang orang mau ditipu. Intinya saya akan gaungkan kemanapun. Kristen itu agama yang anti terhadap Yesus. Camkan itu baik-baik. Gak ada itu Kristen pengikut Yesus, gak ada. Kristen itu anti Yesus, anti ajaran Yesus, anti perkataan Yesus. Nah, tuh anti terhadap Tuhannya Yesus. Nah, itulah Kristen. Gak ada cerita Yesus pengikut Yesus, gak ada. Mau taruhan kita, rela saya, kepala saya dipenggal kalau Anda bisa buktikan Anda pengikut Yesus. Saya kasih kepala saya gratis. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Kristen itu pengikut Yesus, ini kepala ambil, gantung di gerbang gereja. Jadi nggak usah sok-sokan kami pengikut Yesus. Apa-apaan pengikut Yesus? Ini kepala kau bawa ke gerbang gereja sana. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Kristen itu pengikut Yesus, ambil kepala saya. Kalau Anda benar-benar pengikut, kepala saya gratis. Tapi buktikan. Dan saya akan selalu menggaungkan itu. Kalian bukan pengikut, kalian adalah fikar Kristus, atau anti Kristus, atau anti Yesus, atau anti Nabi, atau anti Mesias. Saya akan buktikan, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang hebat Bible, dan saya buktikan bahwa kalian bukanlah pengikut Yesus. Kalian fikar Kristus, anti terhadap Kristus, anti terhadap Mesias. Masih mau kau datang besok? Nangis sana kau mau nangis. Dibantah dong bro, kalau kamu pengikut Yesus buktikan apa yang kau lakukan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Begitu ya Manjuma membuktikannya ya. Terserah mereka mau buktikan seperti apa, pokoknya bebas. Ayo. Deng Rudi, apa yang juga? Ayo. Tidak, artinya tidak usahlah kita bilang. Saya tidak bilang saya Kristen ya. Saya cuma kasih tahu bahwa saya pengikut Kristus. Tidak mungkin, tidak mungkin jangan Anda bicara pengikut. tentang agama. Tidak mungkin Anda pengikut Yesus, mustahil. Tidak mungkin, mustahil itu. Ya saya pengikut Kristus loh. Saya percaya Kristus kok penyelamat saya. Jangan Anda bilang saya orang Kristen. Saya tidak bilang saya. Salah. Itu klaim Kenapa aja Anda, itu pengakuan Anda Kristen sendiri. tidak, ya, enggak usahlah pakai kata Kristen, pengikut Kristus saja kan. Mana ada pengikut Kristus di luar Yahudi? Itu serigala yang nyamar domba itu namanya. Maksudnya bagaimana? Saya punya ini mic terganggu, saya punya speaker ini terganggu. Kenapa tadi Bang Suma? Kenapa? Saya katakan mustahil Anda itu pengikut Yesus, mustahil. Sekarang kan begini, sabar. Tadi kan saya bilang Kristen, saya bilang pengikut, kau mengklaim, lah. Karena memang bukan Ya, itu saya bilang, kebohongan. usahlah saya bilang saya orang Kristen, saya pengikut Kristus saja. Itu kebohongan kalau Anda pengikut Yesus, Ya itu oke lah. kebohongan. Sekarang intinya Itu bohong. Itu bohong. tidak. Itu Ya, sekarang kebohongan. begini aja, kita Kalau Anda lepas pengikut. dari situ dulu. Kita kita ngomong tentang yang tadi konteksnya kan bicara tentang sunat tadi. Ya kan udah saya sudah jawab, Yesus tidak bersunat. Nah, Anda bersunat atau tidak? Saya sudah mengatakan Yesus tidak bersunat karena tidak ada dalilnya, tidak ada pengakuan dari mulutnya kalau dia itu bersunat. Maka saya katakan Yesus tidak bersunat. Anda kan maksa tadi kan? Iya. Itu statement itu yang saya perlu kan. Sehingga kapan misalkan orang ya kembali kita pengikut Kristen atau orang Kristen,
tidak bersunat, Anda jangan mengeluarkan statement wah kalau Yesus saja disunat kamu tidak. Itu kan sudah berapa kali pernyataan-pernyataan Ya, itu kan yang Yesus sebenarnya. mengatakan di dalam Yohanes Kan 14 seperti itu. Berarti nomor kan 12, Anda barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan Kristus saya pekerjaan tidak yang aku disunat, lakukan. kami tidak sunat, ya tidak ada masalah karena kami pengikut Yesus kan. Bagaimana caranya Anda bisa mengatakan diri Anda pengikut Yesus? Yesus takbir, Anda haleluya. Gimana ceritanya? Halo. Tidak, aduh sorry ini saya punya speaker apa ini agak terganggu jadi saya terputus-putus terima ini. Jaringan Anda kurang baik. Bagaimana bang? Iya, saya katakan Yesus Tidak, tidak ini bersunat karena tidak ada pengakuannya. Dia bersunat. Gitu. Terus kalau ada saksi itu Siapa bagaimana? yang menyaksikan Yesus disunat? Lo ada tertulis kan di situ kan pada Siapa? usia 8 hari itu Ya. itu tradisi itu kan di Itu- Matius tertulis kan. Silakan anda buka karena anda kan jago bahas setiap ayat itu Iya, kan. Matius Kami aja 2, nggak terlalu Lukas juga mengatakan Lukas 2 Yesus bersunat. Tapi kan siapa yang lihat? loh siapa yang lihat loh sudah ada pernyataan seperti itu kan tertulis. Kan yang menyatakan Loh. itu orang lain, bukan Yesusnya yang mengatakan. Di mana Yesus Loh, mengatakan aku sekarang sudah saya- bersunat? Sekarang saya tanya, kalau misalkan saya mengenal Suma, atau ada hal ciri-ciri yang saya itu kan penyertaan orang lain yang bisa menyatakan bahwa betul ini Suma, kan seperti itu. Kan Loh, Yesus kalau yang sana bilang, ya sama Yesus seperti itu kan- itu saksi. Yesus itu sumber kan, segala sesuatu yang menjadi acuan harusnya Yesus kan. Yesus Loh. kan acuannya. Di mana Yesus mengaku sunat? Sekarang umur 8 hari, apakah dia harus berbicara dia sunat? Lah, paling tidak ketika dia Cukup dewasa, sudah ada paling tidak Loh, ketika dia ngapain dewasa itu dia tidak- mengatakan aku sudah sunat. Nah itulah itu yang kita lihat sekarang kan statementmu sudah jelas bahwa ya betul bahwa kami pengikut Kristus tidak disunat juga kan, berarti kan tidak ada masalah secara sunat yang kamu bicara itu kan. Ya ngapain kita bicara tentang sunat, tentang apa semua. Masalahnya Yesus itu adalah Bani Israel. Sementara Bani Israel wajib hukumnya sunat. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat wajib hukumnya dibunuh. Yesus sendiri pasti sunat, otomatis dia sunat karena dia keturunan daripada Abraham, dari silsilah Ishak. Anda terus? bagaimana Anda bisa disebut pasti menurut pengikut? kau? Jelas kalau dia Bani Israel pasti sunat. Oh, berarti pasti sunat kan? Itu yang saya Iya. mau dengar itu dari kau, Ya kan pasti tadi saya sunat. mengatakan kalau dia ditinjau dari Tadi segi kau bilang keturunan. tidak disunat. Kalau Yang ditinjau jelas dari lah. kalau dia saya sudah mendengarkan, saya sudah mengatakan, Anda tidak mendengarkan. Kalau ditinjau dari aspek keturunannya, dia anak Ishak, keturunan Ishak, maka wajib hukumnya dia disunat. Tapi kalau pengakuan Bible dari mulutnya sendiri itu tidak disunat. Itu. Anda minta saya tegas, saya katakan dia tidak sunat. Karena tidak ada pengakuan. Tapi ketika berbicara mengenai nasabnya, maka dia pasti sunat. Karena dia adalah keturunan Abraham. Berarti dia sunat. Nah, Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan sunat. Kenapa Anda tidak melakukan sunat? Siapa yang mengajari Anda untuk tidak bersunat? Kan itu poinnya. Karena sunat itu adalah tanda bahwa mereka itu penganut ajaran langit, samawi. Itu tanda. Tanda pengikut Nabi itu sunat. Tanda pengikut ajaran keturunan Abraham itu sunat. Kalau ada orang tidak sunat tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi, mereka itu adalah serigala berbulu domba. Keturunan Ishak, keturunan Ismail sunat. Kalian penumpang gelap tidak sunat. Siapa yang ngajarin kalian tidak bersunat? Apa jawabannya? Sedangkan agama samawi wajib sunat. Siapa yang ngajarin tidak Berarti bersunat? Yesus disunat tak?
Kan tadi sudah panjang lebar saya katakan, berdasarkan nasab. Tadi Anda bilang Yesus tidak bisa, harus konteksnya jelas. Kau ngomong juga. Ya saya sudah jelas, Anda aja yang dungu. Kalau berdasarkan Bible tidak ada pengakuan Yesus sunat, cuplis. Kalau berdasarkan nasab, otomatis wajib dia sunat, cuplis. Kamu tolo. cuplis, tolong juga kau. Kau kan saya tanya kejelasannya. Kenapa dua perhitungan kau? Sudah sangat jelas dompala. Makanya kurangi kau makan babi sama anjing, maka otakmu gak berfungsi. Karena otakmu itu dikelilingi daging babi dan asu. Kamu minta pernyataan, saya katakan pernyataan saya berdasarkan dalil di Bible tidak ada pengakuan Yesus disunat. Selesai. Berdasarkan nasabnya, silsilahnya, Yesus pasti sunat karena dia Bani Israel. Kuclu bro. Wah, tukang habis beras ini. Tapi persoalannya Banyuma, namanya anaknya Bunda Maria itu bukan Yesus loh. Ya itu dia. Kecuali kalau yang kamu maksud itu tokoh fiktif, karena tidak mungkin Miriam yang orang Ibrani memberikan nama Yunani kepada anaknya. Terlalu banyak hal-hal yang bengkok yang harus diluruskan di kalian itu. Cuman cara diskusi kalian itu norak, tidak berpendidikan. Saya ikut-ikut norak dibuatnya sama kalian. Kalian anarkis, saya juga sliding gunting. Kalau kalian sopan bicara baik, pakai ilmu, pakai data, mana ada kita pernah sliding gunting? Diskusi yang baik-baik, pakai ilmu gitu loh. Udah dibilang berdasarkan Bible-mu tidak ada pengakuan dari mulutnya Yesus. Aku disunat. Tidak ada pengakuan kayak gitu. Selayaknya Rasulullah. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada aku lahir dalam keadaan sunat. Nah itu baru dari mulutnya sendiri yang aku. Oke? Sedangkan Yesus tak pernah ngaku kayak gitu. Nah, akan tetapi karena dia adalah keturunan Ishak, maka otomatis dia sunat. Karena kalau tidak dia sudah dibunuh sama orang sekampung. Karena orang Yahudi haram hukumnya tidak bersunat. Tidak boleh masuk ke bait suci kalau tidak bersunat. Haram hukumnya. Makanya di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, salah satu satu-satunya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah kepada Israel adalah ketika memasukkan kemudian orang-orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Tuhan paling marah. Kesalahanmu yang lalu-lalu aku ampuni. Kesalahanmu, dosa-dosamu yang lain aku ampuni. Tapi ada satu kesalahan yang sangat aku benci. Apa itu? Kau memasukkan kemudian orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 9, supaya kau sadar itu. Oh, terigu kok dipelihara. Namaku kok disebut, Bang? Norak. sorry. Tadi maunya bilang blokir. Tapi yang jelas, udah jelas Pula tadi lagi itu. kena. Kalau itu anaknya Miriam, ya anaknya Miriam, Yesua Amasia itu pasti disunat. Buktinya dia keluar masuk bait suci. Iya, berarti sudah sunat kan? Sudah sunat. Nah, Tapi Kristen kalau boleh Yesus, nggak? kalau Yesus Keluar masuk bait suci juga. Di sinagoge dia sempat mengajar dan tanya jawab dengan rabi-rabi. Dan tapi di ini masjid, Banyuma ini harus ada dua yang harus diluruskan dulu. Ini anaknya Maria, Yesus apa Yesua Amasia? oh jelas Yesus Amasia. Nah terus ini Yesus siapa dong? Tokoh yang dibuat-buat kemudian. Bisa Nah, jadi ini ya. bisa jadi Bang Handi cerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang didengarkan oleh penulis itulah kemudian dikarenakan diperuntukkan untuk orang Roma, maka nama Yosua atau Iso atau Isa itu dirubah menjadi Yesus. Isos. Dalam bahasa Ibrani itu Isos. Itu Bang Handi. Isos. Ya, sebenarnya Isos itu kan lebih mendekati kepada Iso. Cuman karena dia dijual ke Romawi menjadi Us di terakhirnya. Isos. Karena larinya ke Yunanian. Gitu Bang Handi. Jadi makanya sebelum diskusi mereka dulu yang kita bahas yang mana nih, yang disalibkah, yang namanya Yesus Romawi ini, atau anak aslinya Miriam? Harus dipegang dulu. Ini kadang-kadang mereka lari ke kiri, lari ke kanan. Akhirnya mereka sendiri nggak paham. Nah, kayak tadi gitu loh. Banyuma udah jelaskan. Kalau sesuai dengan nasabnya, keturunannya, Yesua Amasia itu disunat.
Iya. gitu kan. Tapi kalau sesuai dengan permintaannya dia mereka maksa, ya dia tidak disunat karena dia nggak ngomong disunat. Masya Allah. Tapi mereka kan di kupingnya budak sih. Kebanyakan di ini kali dia tinggal di mana kali di Losari dia kebanyakan dengar ombak. Kebanyakan makan pisang ngepe dia. Gue epe juga nih nanti. PD-nya lagi pengikut Yesus katanya. Alah. Kalau yang Anda maksud Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu ya nggak mungkin lah. Ada aja. Ngawur. Pasien selanjutnya silakan naik. Bunda Rahma diam-diam dari tadi. Jangan-jangan dia chatting. Sariwawan, Bang. Sariwawan. Sariwawan. Pasien selanjutnya silakan naik. Ada yang bocor ini. Ember merah, ember bocor. Bang Handi. Aduh, salah baca saya. Ember merah, ember bocor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ini mau tanya Ibu. sama Pak. Ya, ini mau bertanya sama Pak Bang Juma atau Pak Ustadz Tahta. Ini Bang Juma. Gak ada Ustadz Tata di sini, Saya Bu. kebetulan. Ya Allah, Pak De Sugi. Ini mau tanya Bang Juma sebentar aja ya, dan mohon ini tolong jangan di ini. Ini Bang Juma, saya kan punya keluarga yang non Muslim. Bukan kewajiban sih, jadi ada rasa nggak enak kalau pas Natalan kita pada datang gitu ya. Iya, sebenarnya beberapa tahun terakhir ini saya udah nggak nyaman gitu dengan harus berkunjung ke sana. Jadi udah tidak ini gitu. Karena sejatinya memang sekarang ini saya sedikit mempelajari Al-Quran bahwa ada dalam Al-Quran bahwa sebenarnya orang-orang mereka itu ya kayak yang di mulut dan hati. Apalagi setelah saya tahu bahwa sekarang mereka tuh ternyata ada kebencian pada Islam, pada Nabi Muhammad. Nah, adakah Bang Juma dalam Al-Quran untuk menetapkan hati saya ya Bang Juma ya? Untuk saya tidak mau berkunjung apapun alasannya, pokoknya saya nurut sama Al-Quran gitu. Apapun saya nggak mau datang dengan biarkan dengan perasaan tidak enak segala macam gitu aja Bang Juma. Bisa nangkep kan Bang? Bisa. Jadi Ini kalau saya dengan emosi soalnya. iya nggak apa-apa. Jadi kalau hubungan kekerabatan itu jangan sampai terputus. Iya. Hubungan kekerabatan itu ya minimal sapa gitu ya. Apalagi kalau di situ ada orang tua kita, entah paman atau tante, apalagi ibu kandung ya. Yang dilarang Al-Quran itu terkait dengan prosesi keagamaan mereka itu nggak boleh. Dan saya rasa mereka juga udah paham kok bahwa Islam itu menegakkan lakum dinukum waliyadin. Ya, berbicara mengenai agama silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Jadi perayaan agamamu silakan untukmu, tapi hubungan kekerabatan ya terus berlanjut. Mereka juga udah paham kok. Mereka paham itu bahwa umat Islam itu dilarang kemudian ikut-ikut acara di luar agama Islam, itu nggak boleh. Mereka udah tahu itu. Dan benar yang Ukhti sampaikan itu bahwa mereka tidak akan pernah senang melihat kita, tidak pernah senang. Bukan hanya dari aspek keagamaan saja, tapi hampir semua unsur yang kita miliki itu dia nggak senang. Seperti itu. Jadi keputusan ya ini saya bukan nurut Bang Zuma, tapi karena Bang Zuma membawakan dalil dalam Al-Quran, jadi saya sejatinya sebenarnya nurut sama perintah Allah karena Bang Zuma yang sampaikan gitu, dan Ustadz yang terpercaya. Jadi jika suatu saat umur saya nyampe mereka Natalan, saya tidak datang dan mereka berpikir jelek tentang saya, Ya, terserah gitu aja ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Kita lebih takut gitu kepada Allah gitu maksud daripada saya, kepada Bang, manusia. Iya, ya. betul. Saya nggak mau cari alasan atau apa, terserah perkara Tapi mereka. Bu, mohon maaf Bu, saya potong. Tapi kalau Ibu datang ke rumahnya Natalan nggak apa-apa, asal Ibu jangan ngucapin. Kan kita tidak boleh bermusuhan dalam bersaudara.
Nah itu Bun, yang saya tidak bisa. Ya Saya tidak ibu pernah harus datang ke rumahnya, tapi nggak usah ngucapin selamat Natal. Tapi itu nggak apa-apa bertamu, tapi nggak ada bertolak larangan. belakang dengan hati saya karena ternyata mereka tuh sebenarnya Astagfirullahaladzim. Bang Juma. karena mereka tuh ternyata diam-diam tuh Ya udah kalau nggak bertolak suka belakang, Islam gitu. udah Bu cukup Bu. Kalau bertolak belakang Ibu ke pasar aja udah beli ikan, Bu pulang yang dimasak enak dimakan. Iya iya. Ini menguatkan hati saya Bang Adi, tapi ya sudahlah ya, terima kasih Bang Juma. Sekali saya Iya. sekarang jadi kuat gitu. Saya apapun yang saya lakukan karena Allah, saya biarin aja lah gitu. Terserah mereka mau mandang apalah gitu aja ya Bang Juma ya. Gitu. Iya, yang pasti kita harus pegang Al-Quran yang menerangkan fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada Nah, apa tuh? Bang? walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, Nah itu Bang Juma masalahnya. lalu Allah menambah penyakitnya. Nah itu dia makanya kita nggak boleh, maksudnya kalaupun harus hadir di sana, ya kita lihat dulu keadaannya, apakah mereka ini betul-betul kemudian itu sayang ke kita dengan tanpa melihat akidah kita, Iya iya. ataupun mendudukkan akidah kita ini sebagai tempat yang menurut mereka ya silakan aja dengan Islam Anda. Tapi kalau sudah ada bentuk kebencian, ya itu nggak usah datang. Ngapain datang juga kan? Kita lebih takut kepada Allah daripada hal-hal kayak gitu. Natalan juga kita dengar mereka nyanyi-nyanyi bikin sumpah. Iya benar Bang Juma. Gitu aja Bang Juma. Terima kasih menguatkan hati saya juga untuk tidak apapun alasannya gitu. Terima kasih Bang Juma ya. Bang Iya. Andi, Pak Ustadz, Pak Ustadz semua terima kasih. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindari galau Bu dalam keseharian ya, percaya diri aja. Artinya kalau memang kekerabatan ini masih berlanjut, kekeluargaan berlanjut, ajaklah mereka makan, traktir makan, ya. Pada hari-hari di luar Natal. Iya, Habis itu bicara baik-baik, mama, ibu, bapak, kakek, ini saya minta maaf, bukan karena saya benci sama kalian, saya sayang sama kalian, tapi karena mohon maaf agama saya dilarang berbohong, dilarang kemudian untuk mengikuti prosesi ibadah. Jadi ini Nggak ikutan saya ibadah sih undang Bang Juma, sebagai enggak. Iya, maksudnya kan Natalan Cuma itu datang. ibadah. Iya. Kita Oh, hadir iya. di sana berarti kita hadir di ibadahnya orang. Oh, Barang iya, iya, siapa yang mengikuti sebuah kaum, Oh iya, ya nah itu maka Bang itu Juma yang dia. saya takutkan. Iya. Makanya Allah mengatakan innama yaktarul kaziba. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang pendusta. Kita dilarang kemudian kita itu mengucapkan dan seterusnya. Ya, karena kita berbohong berarti kapan kita mengucapkan berarti kita berbohong. Iya. Nah, mereka kalau mereka itu baik pada saat berhubungan dengan kita tapi di belakang kita diceritain, berarti dia jatuhnya kepada orang munafik. Tidak boleh, dia munafik berarti. Sebenarnya sih Gitu. bukan ke pribadi saya bencinya, cuma saya akhir ini saya bisa menebak bahwa ada kebencian kepada Islam gitu Bang Juma. Jadi saya ngapain kau gitu, kau benci sama saya nggak ada salah, tapi kok gitu sih, ternyata di belakang tuh benci sama Islam gitu Bang Juma. Jadi saya gitu maksudnya, tahulah sendiri kan orang kafir memang begitu, di dalam sejatinya mereka tidak suka gitu kan. Saya baru baca, oh ya Allah gitu. Ini saya mau jawab dulu di typing di bawah. Dengerin ya. Kalau yang setahu saya ya, nanti Bang Juma lurusin. Kalau kita mengikuti ibadahnya baru nggak boleh. Kalau kita ke rumahnya main nggak apa-apa. Sementara dia lagi Nggak merayakan ngundang tamu. Itu netizen. Bentar dulu Bang Handi, maksudnya ini. Saya punya kakak Kristen. Saya bahkan nginap di rumah kakak saya. Masalahnya di mana? Masalahnya Saya adalah bahkan tinggal satu rumah sama kakak saya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah dia melanggar kitabnya 2 Yohanes 1 nomor 10, dilarang menerima tamu berbeda agama. Enggak, beda sama Bunda Rahma mungkin. Bahasanya gini Bunda Rahma. Saya bukan Bunda Rahma. Bunda blokir yang cantik. Ini persoalannya ternyata akhir-akhir ini saya baru tahu bahwa sebenarnya ada ketidaksukaan pada Islam, itu yang saya
kalau tidak suka sama saya mah biarin aja, tapi ada ketidaksukaan sama Islam, jadi itu yang membuat saya ngapain gitu, udah gitu. Mungkin kalau Ibu tahu nggak sih arti Natal, Bu? terakhir aja tahu ini dari Apa itu, Bu, menurut Ibu? Iya, apa ya? Nggak Natal tahu itu sih. kelahiran, Bu, memperingati kelahiran Tuhan mereka. Iya, Nah, Bang kalau Andi. Ibu ke sana berarti Ibu mengucapkan, apalagi ikut di sana berarti Ibu setuju ada Tuhan pernah lahir di muka bumi. Oh iya ya Bang Adi, iya. Nah, itu Iya kan. Bang Adi. Mm-mm. Gitu. Awalnya sih kita fine-fine aja, cuma terakhir tahun-tahun terakhir ini ada aroma-aroma yang ketidaksukaan mereka pada Islam gitu. Pada itu yang bikin, oh bener ya Al-Quran bilang sebenarnya sejatinya mereka tuh tidak suka gitu. Oh, intinya saudara ibu tidak suka dengan Islam gitu ya. Iya, iya, aroma-aroma itu ada gitu. Saya bisa merasakan gitu. Akhirnya ya fine-fine aja ketika saya seperti mereka gitu. Maksudnya sekarang ini kan saya dengerin Bang Nah, Suma, cukup. Bang Handi, gitu maksudnya. Ya gitu aja. Terima kasih Bang Juma. Ini maaf saya agak lama-lama. Terima kasih Bang Juma, Bang Handi. Iya, makasih. Gitu. Ini menguatkan Sehat saya. Terima selalu, kasih. amin. Amin. Semoga sehat juga Bang Juma Iya, semuanya. sama-sama. Maaf tadi, Bu, kirain tadi ember bocor, ternyata ember merah. Salah baca saya. Bang Handi mau menik gitu ya. Kan sama Cimareme tah. Kumaha ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami tuh abdi mah teh Cimareme kumaha ya. Iya, Cimareme. Itu artinya apa Bang Handi? Cimereme. Kampung dekatnya si Cimahi. Oh, itu nama kota Cimerehe. Ye. Abdi mah tos lami di ditu Cimareme. Gawean Pasien selanjutnya silakan naik. sorangan. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Mana nyoten Bang Andi? Ini lagi mau naik. Bang Handi suaranya kecil. Iya, aku jauh. Ini mau milih-milih tuh naik tuh pendeta tuh. Iya, abdi mah tiasa Sunda tuh Kang. Maha. Mana tadi gue naikin tadi? Ayah dihandap tadi mah pendeta. Saya namanya iki loh. Pendeta Apurba Esa, ini dia nih. Mau diskusi sama Banjuma. Aduh, turunin satu loh. Kok nggak bisa naikin itu loh? Penuh dia. Bukan gak bisa naik, itu biasanya dia udah lama minta permintaan, terus dia keluar, tapi dia nggak menurunkan itunya, gitu Bang Andi. Nah, coba ya. Ada. Berarti dia udah lama minta naik gitu. Udah naik tuh. Tuh, kok nggak ada? Dulu terhubung kok nggak ada? Pendeta Purba. Jaringannya kali, Bang. Oh ya, bisa jadi sih jaringannya ya. Hah? Woi, Bang Juma lancar bahasa Sunda, jangan salah loh. Abdi mah bisa, Tiasa. cuma bisa tidur. Tiasa kulem. Anak saya lancar-lancar semua Bang Andi. Iyalah. Ya orang makna Sunda. Mana nih nyoten? Ayah, tadi ada di bawah. Kalau saya bilang tadi ada di bawah, ayah di handap. Daya. Pak Ayo, Dik. Sugi udah tidur ini kayaknya. Enggak, biasanya nelpon itu. Nelpon bertiga, berempat. Enggak, saya masih ada di sini. Kenapa tadi Biasanya malam nggak nelpon jadi jam apa segitu. Pak De? Nggak jadi nelpon. Kenapa tadi malam nggak jadi nelpon semalam? Enggak tahu. Nelpon semalam. Teleponan kita sampai Perasaan pagi. kita sampai Pak. jam 4 Pak De. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ini baru pulang tadi saya. Ya tentang itu, Kristen itu,
sering ikut kerja terus ke Kristen gimana ya? Apa maksudnya? Ikut Gimana, kerja terus Kristen Bukan gimana? sering kerja Coba ke perbaiki orang pertanyaannya, Kristen. Bang. Aku sering kerja ke orang Kristen, sering gitu. Ah. Bukan pegawai tetap. Gimana ya? Kerja Silakan, apa Bang. bang? Mencuri. Kerja Astagfirullahaladzim. tukang Astagfirullah. gitu. Ya, Tukang, dia kan Iya. punya perusahaan. enggak apa-apa bang. Tukang di bidang tukang gitu. Iya, nggak apa-apa kan profesi abang tukang. Jadi tukang itu siapapun punya bangunan kan nggak dipilih KTP-nya. Ah, ini Kristen, nggak boleh dibangun rumahnya, kan gitu. Iya. Iya, sesuai Terus profesi. sering makan bareng juga gitu. Habis kerja makan bareng sering gitu. Ah, itu yang tidak boleh. Oh, Kalau makannya makanan halal, nggak apa-apa. oh halal bang dari Oh, ya, nggak ayam apa-apa. misal gitu. Ayam, Nggak masalah itu. mie bareng gitu. Yang masalah itu kalau abang bisik sama temannya, bang, mau coba-coba dong B2 itu kayak mana rasanya. Nah, itu yang salah bang. Iya bang. Kalau makan yang halal nggak masalah. Sering ditanya juga sama Kristen itu, tapi aku bingung ngejawabnya aja, takut salah gitu. Katanya kok Nabi Muhammad nggak ada gambarnya kayak gitu. Aku ngejawabnya gimana ya kalau nanti nanya lagi? Ya karena di Islam itu tidak boleh mengada-ada. Di Islam itu nggak boleh berhalusinasi. Di Islam itu dilarang berangan-angan. Oh gitu. Iya. Nah pada saat Nabi Muhammad SAW kan tidak ada yang melukis beliau, tidak ada Iya. yang memotret, tidak ada kok tiba-tiba ada fotonya. Berarti itu halusinasi. Di Islam dilarang, nggak boleh. Jadi simpel ya jawabannya ya. Iya. Tanya gitu aja. balik bang, kamera yang dipakai moto Yesus itu kamera apa ya gitu? Apa mereknya gitu. Nah apa Kan mereknya? kalau Nokia 3315. kalau gue kan ada gambarnya tuh katanya gitu kan. Nah iya, tanyakan kamera apa yang dipakai untuk motret Yesus. Iya. Berarti kan mengada-ada, berarti bohong kan? Apa betul Tadi Yesus? Bang Juma bilang di dalam Islam nggak boleh ya. Nah, sementara aku pernah loh ngebayangin Yesus, tapi waktu Kristen. Jadi kalau kita berdoa itu ya, itu gak usah munafik ya. Jadi kalau kita berdoa itu kan kata-kata gini, Yesus jamah kami Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Nah, aku tuh mau bayangin Yesus itu datang gitu, kita dijamah lagi sama Yesus itu. Itu salah berarti ya, Bang bayangin Juma ya. Kalau Yesus datang kiamat dong. Bayangin wajahnya yang di itu Pade yang akan di rumahku dulu ada itu gambar Yesus yang ganteng iya kan? itu rambut gondrong. Kan Jadi tipu-tipu kan? jawaban yang simpel supaya nggak bisa berhalusinasi gitu aja ya bang ya. Iya, betul. Simpel ya. Simpel. Soalnya kadang kalau Yesus ke Amerika tanya udah balik. nggak lagi gambar ya. Wajah Yesusmu Kayak itu yang gambar mana? Abu Yang Sayyid versi gitu. Afrika, versi Cina, versi Indonesia, atau versi mana? Bunda Marianya Nyi Roro Kidul atau yang mana? Kan ini lagi mana nih, lagi viral nih. Bunda Maria Nyi Roro Kidul. Benar. Nah, tanya bang. Hollywood itu. Nah, tanya balik. Ya udahlah ya. Makasih Bang Juma. Kabarnya yang semua. mana nih Yesusmu? Yang kira-kira Iya, yang mana? sama-sama. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Dadang ayah di dia. Kemana? Mohon. Aduh, Tat. Ustaz. Ayo lagi belajar ini. Kan suka Cari sharing juga kemana-mana. sama temen Kristen gitu. Tak cari kemana-mana sampai yang nang kene. Iya tuh. Abdi ti Simareme. Ya aku assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya Eliza Mardatillah dari Jogja. Saya Islam. Suaranya bisa dikuatin nggak Bu? Oh iya, agak grogi. Oh Ya, jangan. gimana Bu? Santai aja Bu. Iya. Soalnya udah sering dengar juga. Saya mau bertanya sama Bang Juma tentang Suara jangkriknya kenceng kali. Iya, saya tinggal di tengah sawah, Bu.
Oh. Keluarga dari saudara saya itu kan anaknya meninggal waktu itu umur TK gitu kan. Tapi dia kondisi orang tuanya juga Kristen agamanya. Terus kalau misalnya anak umur itu kan belum balik gitu Bang. Jadi nanti pas di penghisapnya pas masa dihisapnya itu anak itu masuk ke surga atau gimana Bang? Dia masuk ke neraka apa sebabnya? Ya makanya saya mau tanya sama Bang Zuma, itu anak itu nanti ikut sama agama orang tuanya atau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah gitu. Soalnya kan dia dari kecil udah ikut agama orang tua, cuman dia pas meninggal belum balik gitu. Ya, itu nggak ada hukuman, Bu, sama anak tersebut. Sejatinya anaknya masih fitrah. Oh Iya, masih berasaskan kepada sumpahnya di hadapan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172. Bahwasanya Allah mengangkat janji terhadap kita keturunan Adam. Alastu birabbikum. Ya, qalu bala syahidana. Jadi belum ingkar anak tersebut karena belum menyembah selain daripada Allah. Nah, kita ini sebelum jadi bayi, sebelum jadi manusia, sebelum lahir maksudnya, kita diambil sumpah oleh Allah. Kita ditanyai oleh Allah. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita yang di alam ruh menjawab, qalu bala syahidana. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi untuk itu. Nah, jadi karena kesaksiannya belum ia ingkari, sebab dia belum menyembah Yesus. Kalaupun dibawa ke gereja, bukan karena dia yang mau, tapi karena dia diajak orang tua. Beda ketika sudah balik, otaknya sudah berfungsi dengan sempurna, masih menyembah orang, nah itu kena hukum. Kecuali mu'alaf sebelum meninggal, sama seperti Bunda Blokir, Dinda Hesti, yang cantik jelita, ya, gitu Bu. Ada satu. Aku nggak butuh pujian Bang, aku butuh singa. Orang nggak muji kok, itu sebenarnya sindiran loh. Astagfirullahaladzim. Sindiran ke Ahisugi bahwa dia nggak pernah cantik-cantik dari dulu. Dia kan laki-laki. Itu dia, makanya aku bilang. Ya, Jadi inilah Bang. sudah masih ngomong ya Bu. pertanyaan saya. Tapi ini ada satu lagi pertanyaan saya yang mengganjal tentang masih persoalan agama juga dengan saudara gitu kan. Saudara saya itu dari kecil sudah Muslim, terus menikah sama perempuan yang non Muslim. Dia ikut sama perempuan itu Kristen. Terus habis itu ceritanya agak cerita sedikit ya Bang Zuma, nggak apa-apa ya? Iya. Terus dia akhirnya ketemu sama perempuan lain yang agamanya Muslim, terus dia ikut sama yang perempuan yang Muslim ini, terus dia tinggalin istrinya yang Kristen. Tapi masih berhubungan gitu, tetap berhubungan. Dia sudah punya anak yang dari perempuan yang Kristen ini. Terus di dalam Kristen Katolik apa Protestan gitu kan, kalau katanya nggak bisa segampang itu bercerai gitu kan Bang. Jadi sekarang di Kementerian Agama itu dia statusnya masih hubungan suami istri. Terus kalau misalnya dia kembali ke kembali ke agamanya yang Islam sekarang, tapi dia masih berhubungan sama yang istrinya sah yang Kristen itu, terus gimana itu Bang? Zina jatuhnya. Walaupun dia misalnya masuk agama Kristen itu ikut sama yang perempuan Kristen, tapi dia masih memeluk agama Islam, itu agama Islamnya sah atau enggak Bang? Soalnya Islamnya kan sah. udah dua kali murtad gitu keluar. Islamnya sah, cuman ditakutkan dia masuk Kristen lagi,
Dan dalam keadaan Kristen dia meninggal. Iya, iya. Begitu, Bu. Iya. Jadi kalau dia Islam kemudian masih bergaul dengan istrinya, itu jatuhnya zina. Iya. Kalau nikah beda agama itu tetap nggak sah ya? Enggak sah. Itu haram. Tak boleh, zina juga. Walaupun di Indonesia kan menikah beda agama itu kan kebanyakan orang diam-diam gitu ya, Bang. Nah itu Iya. sebenarnya. Nikah itu kan kaitannya dengan agama. Iya, Kalau kawin itu kaitannya dengan makhluk. iya, Kawin siapapun punya hak untuk kawin. Mau kawin dengan siapapun silakan. Tapi kalau nikah itu ada syarat sah tertentu. Jadi kalau syarat sahnya ini tidak dipenuhi maka nikahnya itu batal. iya. Contoh nikah salah satu rukunnya adalah Islam. Nah kalau wanitanya bukan Islam ya tidak sah. Rukunnya tidak terpenuhi. Tapi kalau kawin ya kita lihat tetangga kita kawinnya itu sembarang. Mau sesama dia saja kawin bisa. Iya. Itu kawin. Kawin itu beda dengan nikah. Kalau nikah memiliki syarat sah. Kalau kawin siapapun bisa. Iya. Misalnya Pak Bom Bom mau kawin sama Nina Wijaya bisa. Sopiatul mau kawin dengan siapa? Pak Bom Bom bisa. Iya. Tapi nikah di Islam, kalau di mereka tidak ada nikah, yang ada cuma kawin. Jadi mereka mau kawin silakan aja. Kalau sudah murtad beberapa kali keluar masuk gitu, gimana itu, Bang? Kalau di dalam Kita Al-Quran, kan sudah mengingatkan sebagai saudara ya gitu, tapi nggak bisa diingatkan gitu. di Al-Quran itu diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu wa kufran lam yakunillah liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kemudian murtad kafir, kemudian mu'allab kembali masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi menjadi kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi orang kayak begini kalau sudah mempermainkan agamanya, dia itu bingung karena Tuhan menutup jalan lurusnya. Bisa ke Islam, bisa ke ini, bisa ke itu. Karena kenapa? Jalan lurus sudah tertutup baginya. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sampai murtad, masuk Islam, murtad lagi, masuk Islam, murtad lagi, itu Allah katakan ditutup ya, dan tidak diberi petunjuk. Orang yang tidak diberi petunjuk itu bingung. Hari ini Islam, besok menjadi kafir. Hari ini kafir, besok menjadi Islam. Itu orang bingung itu. Enggak ada petunjuk bagi mereka. Nah sejatinya bagaimana cara menyelamatkan? Minta beliau bertaubat, taubatan nasuha, putuskan kemudian hubungannya dengan wanita yang bukan Islam gitu. Tapi sudah kita Bu, pertanyaannya ya. Ini ada tamu ya. Soalnya udah panjang banget, Bu, pertanyaannya ya. Oh ya udah. Ya. Bang Terus Zuma yang lainnya. Iya, makasih ya Ibu, terima kasih. Intinya itu di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 137. At-Taubah 65-66 itu juga. Iya, At-Taubah juga, betul. Oke, izinnya Bang. Jangan kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Kalau mempermainkan agama. Oke, izin Pak D. Yusuf si Pahutar, selamat malam. Agama Islam ya Bang, tapi orang Batak ya. Selamat malam Kak. Iya, agama Islam suku Batak dari Labuhan Batu Utara Sumut. Wis mantap sekali. Apa yang mau disampaikan? Salam kenal Si buat Pahutar. semuanya. Iya, salam kenal. Apa marganya si pemutar? Si Pahutar. Bang, si Pahutar. Si Pahutar. Tar Abang Juma, si Pahutar. Si Pahutar. Jarang terdengar ini marga ini. Asing saya dengar marga ini. Iya. Pahutar. Enggak, memang itu Batak juga.
Iya, tapi asing marga ini, nggak pernah dengar. Jarang, iya benar. Kalau ini tidak asing ini marga Sirapatar. Ini udah sering kita dengar. Mana dari nama itu? Rafathar tuh namanya anaknya si Raffi Ahmad. Oh gitu. Iya betul. Cuma Kalau Margareta itu marga ya? Itu nama Bang Hadi Margareta. Oh. Oke, sebentar ya. Yusuf dulu. Itu kalau Apa yang di mau sini disampaikan? namanya Magareta, Bang Andi. Kan ikut tuh. Iya. Magareta. Yusuf, apa yang mau disampaikan Bang? Biar cepet di Krivator. Terima kasih Kak kesempatan yang diberikan. Nah, sebenarnya awak kan masih baru ikut di TikTok nih lah istilahnya, ikut-ikut live. Sebenarnya awak hanya kagum saja melihat Bang Juma dan pengen ikut mendengarkan pencerahan itulah. Iya Bang, Masya Allah. Kasih. Kebetulan ada Nazir kita pun di sini kan, dia dari mualaf lah kita bilang, udah 10 tahunan dia masuk Islam. Jadi sering juga cerita-cerita begitu kan. Bahkan dia sering teringat Bang Juma gitu Bang. Masya Allah. Nah kami kira itu aja untuk saat ini Bang. Salam kenal buat semua kawan-kawan. Ya, salam kenal Bang. Salam kenal. Assalamualaikum. Katanya teringat Bang Juma, berarti kalau lagi makan ingat Bang Juma, kalau lagi minum ingat Bang Juma, kalau lagi tidur ingat Bang Juma. Mungkin kali gitu ya. Ke Rifatar, lanjut Oke, ke Rifatar. Masih mau datang besok. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, minta jalur sedikit bagian di bawah nih, banyak yang yang kasih tahu kalau ini bukan majelis taklim. Iya kan, karena ini room diskusi Bang. Jadi yang naik itu oten, jadi yang muslim jangan minta naik. Begitu yang di bawah ngomong. Misalkan Bunda Rahma. Blokir, Ya, silakan Bang. Bunda Rahma pula. Oh iya iya. Sekali lagi kau salah nyebut namaku, sepak kau ya. Sekali lagi kau sebut salah namaku, sepak ya. Siap. Udah jelas-jelas blokir permanen di atas itu Bunda Rahma. Memang kalian ini. Permanen iya. Lanjut Bang Rifatar. Udah, gacornya stop. Aduh, Gacor. berarti aku terkenal ya. Aku terkenal ya. Thank you Rafathar. Ya, aku ini kan Terkenal. di kompleksnya yang umat bukan muslim nih Bang. Kadang kalau bertamu itu sering diajak makan. Nah kalau makan tuh kan biasa mereka juga kasih tahu sudah aman lah, ini bukan, ini halal kok begitu. Tapi tempat memasaknya itu kan satu. Bunda Bang. Rahma noise. Bagaimana tuh Bang? Ya, silakan Ahi Sugi. Ya Bang. Izin dulu saya Walaupun sebentar. makanannya halal, tapi tempatnya itu kan kita ragukan, entah piringnya, entah gelasnya, entah tempat untuk masaknya. Siapa tahu kemarin untuk goreng daging babi, sekarang digunakan untuk masak ayam, ya. Terus kalau andaikan motong ayam, apakah dia potong sendiri atau orang Islam yang motong? Jadi kalau sifatnya masih subhat ya, begitu dihindari saja Bang. Ya maaf, saya sudah makan dari rumah begitu. Kita itu umat Islam itu lebih menjaga kepada kehati-hatian. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa dihindari saja. Kecuali makanan-makanan yang sifatnya bungkus ya, dibungkus, entah itu roti, Padang ya Pak De. entah nasi padang, entah itu minumannya aqua, itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang olahan sendiri sebaiknya dipertimbangkan, gitu Bang. Oh baik. Ya makasih banyak. Pak Sugi. Sama-sama. Ya semua yang ada di sini ya, saya turun ya. Ya Bang, makasih Bang. Ya, Makanya itu Pak De, waktu aku pulang ke Medan Sebentar kemarin tuh. dulu, Ante Esti dia mau pamit. Ya, Pulang ke Medan tuh aku nginap di hotel 9 hari karena ngejaga, banyak yang ngejaga. Tapi kalau main ke rumahnya main gitu. Oke, Saud G, selamat malam, agama apa? Saud G, Waalaikumsalam Bunda. agama apa Pak? Assalamualaikum semuanya. Islam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
ini mau ngasih apa buat oten-oten THR. gelar baru. Kan kata Bang Juma tuh apa namanya cuklis ya? Iya, Ada yang lebih pas Ablasa. Betul nggak Pak Ustadz Sugi? Ablasa yang Masa tukang ngeyel. dinamain ablasa sih dari kata iblis? Ya kan gelarnya kan Ustadz Sugi cocok ya, suka ngeyel. Kalau berdiskusi itu nggak pernah jujur, ngeyel terus. Ya itu memang sesuai apa yang dikatakan Al-Quran, Bang. Innalladzina kafaru sawaun alaihim angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka itu tidak akan beriman. Tugas kita itu bukan apa ya, bukan sampai kita itu memasukkan mereka kepada Islam, tidak. Tugas kita hanya sampaikan saja. Dan tujuan utama kita bukan yang kita ajak debat, tapi memberi edukasi terhadap netizen gitu, Bang. Oh iya, berarti cocok ya Ustadz ya buat Ablasa kayak 11-12 gitu. Kalau saya Kunarion, Bang. Kunarion. Ya, Kunarion. Sama Pak D, saya selalu bilang dasar kalian Bani Kunarion. Ya, lo dapat Langsung ada dari yang mana typing. kalau bukan dari saya? Dapat dari mana kalau bukan dari saya? Iya itu makanya saya bilang ada yang tapping. Ikut-ikut sama Ustadz Sugi. Itu kan Ustadz saya bilang. Lanjut Ustadz. Ya, kalau kita nyebut mereka Kunarion, ada dasarnya di dalam kitab mereka. Ketika saya debat dengan pendeta David Salim mengupas tentang Matius 15 ayat 26, David Salim mengakui, pendeta David Salim, memang kami ini anjing, tapi anjing rumahan. Di dalam bahasa Yunani disebut Kunarion. Nah, begitu. Makanya saya menyebut mereka itu Bani Kunarion atau Bani anjing rumahan. Nah, gitu, Bang. Oh, ternyata itu artinya Mungkin ya itu Pak aja D. ya, semuanya. Ya, Makasih iya, udah Kunarion. dinaikin, host. Gunggung. Kongkong. Assalamualaikum. Oke, sekarang Waalaikumsalam aku ngomong sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan Bunda. Tapi saya mau melanjutkan yang tadi aja ini ya. Aku di sini di surah ini yang tadi dibahas Gurunda dikit 1 menit ya teman-teman ya. Di surah Al-A'raf ya. Al-A'raf tuh ketika Allah mengambil sumpah yang persaksian terhadap roh. Ya, Allah mengambil kesaksian terhadap roh. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, gimana Pak D atau Gurunda kalau kita masuk ke Yeremia ya, Yeremia 1:5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. Ya kan? Ini perjanjian lama. Ya, Yeremia perjanjian pasti. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ya kan? Aku mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi banyak bangsa-bangsa. Ini kepada Nabi Yeremia ya. Artinya pengajaran para firman Allah atau firman di perjanjian lama ini sama dengan di Al-Quran bahwa kita ini dalam bentuk roh ini kita sudah ada, cuman jasad belum dibentuk ya. Jadi apa kata Yesus? Kan Yesus ada kata-kata di situ. Aku sudah ada. Jadi kita ada itu dalam bentuk roh, cuma belum dikasih jasad tubuh oleh Allah ya. Gitu kira-kira ya Pak De ya. Gurunda. Bisa dijelaskan sedikit. Gurunda mana ya? Sebut namanya Bunda, Ustadz Sugi, Bang Juma. Kayaknya Bang Juma lagi agak istirahat dulu mungkin. Bang Handi mungkin lagi bikin kopi. Ustadz Sugi, monitor Ustadzku. Iya, monitor itu udah dijelaskan tadi sama Bang Juma. Memang betul kita itu ketika di alam ruh, kita itu disumpah oleh Allah SWT, alastu birabbikum. Kita semua menjawab qalu bala sahidna. Kita menjawab benar engkau Tuhanku. Makanya sinkron dengan hadis yang mengatakan kulu mauludin yulat alal fitrah. Sesungguhnya setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Nah, nanti dia itu mau menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, ataupun Islam, itu tergantung dari didikan orang tuanya. Begitu hadisnya. Makanya kalau ada anak yang belum balik itu meninggal, maka jaminannya surga.
mau anak orang kafir maupun anaknya orang muslim. Nggak ada apa pengecualian begitu Bunda Rama. Kalau dalam Al-Quran Pak De Sugi ya, itu aku paham lah. Maksudnya saya larikan ke Yeremia ini seperti itu pula maksudnya ya kira-kira. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku mengenal engkau. Artinya di dalam kitab Yahudi pun ya sama konsepnya ya. Iya. Karena kenapa? Ini dari satu Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat di Kristen ya malah Tuhan yang roh. Nah itu. Oke Pak De. Oke. Lanjut. Oh, Bang Abdi. Halo. Bang Abdi. Salam. Ya, Ya, selamat malam. selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Sugi, Bang Handi. Silakan Bang, kalau ada yang mau ditanya. Enggak Bertanya ada atau mau bagaimana? ada pantun sedikit ini. Oh ya, silakan. Boleh. Boleh Pak De, pantun sedikit ini. Boleh Bang. Apa pantunnya Bang? Tukang parkir makan manggis. Bunda blokir, kalau diam pasti manis. Pret. Sindiran itu. Langsung mute dia. Gak boleh kayak gitu Bang. Bahaya nanti Bang. Hati-hati Bang. Itu perempuan Hati-hati. saat itu perempuan paling angker di dunia Bang. Hati-hati Bang. Langsung keluar. Baluap kau ya. Maaf ya Nanti kayak Bunda, gitu, Bang. maaf ya Bunda blokir. Saya mau menghibur yang di bawah ini. Terlalu Iya, banyak nggak kali apa-apa. mengatakan Bunda. Ini netizen juga nggak boleh kayak gitu dong. Jadi mau pantun aja ya Bang ya? Mau dibalas Iya, lagi iya. pantunnya Bang? Nah, silakan. Yang balas si blokir lah, jangan aku. Orang keblokir kok. Ante Hesti. Ngambek dia nih. Udah ngambek kan? Gara-gara kalian itu typing kalian tuh. Oke Pak De, izin turun ya. Oke. Iya. Terima Nah, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya beli pasir dibawa ke atap. Si blokir itu memang baluap. Nah, itu betul. Masya Allah. Aduh. Tadi Ustadz Pak D, iya kan, di roomnya si Esti. Naiklah si CP. Ini normal naik Oh si iya, CP saya nih, lihat karena itu. Hah, Ada saya live kan itu tadi. tadi astagfirullahaladzim. Di situ mungkin saya, ya Allah, mudah-mudahan saya janganlah salah gitu ya kan. Dia bilang gini, saya bisa tunjukkan dalilnya. Nabi Muhammad waktu dia kan nggak bilang nabi ya, tapi kita nggak mungkin nggak bilang nabi. Nabi Muhammad waktu minum racun itu langsung wafat, katanya langsung meninggal. Mana dalilnya? Yang dibuka tentang duburnya. Itu entah hadis entah apa yang dibawakan. Kalau hadis itu kan misalnya dari Abi Hurairah misalnya kan, saya mendengar Rasulullah begini. Mana ada? Saya tengok Arabnya pun tak ada tadi itu. Mana ada Iya, seperti Bang. itu? Itu hadis Makanya apa? waktu Tanya dia- kan begitulah. Dia Itu nggak mau hadis kasih apa yang kau bawa tunjuk. itu? Gitu. Nggak mau kasih tunjuk, Bang. Ustadz, nggak mau kasih tunjuk, Pak D. Nggak mau. Coba buka di mana? Di mana? Aku bilang hadis apa? Kamu dia bacakan. Langsung dia perbesarin cuman tulisan DUBUR. Oh, kamu menunjukkan DUBUR-nya itu. Aku bilang lah. Nggak enak pula aku sebut tadi namanya. Ya Allah. Karena dia bilang katanya ada dalilnya Nabi Muhammad itu meninggal waktu minum racun. Rupanya nggak ada. Dasar penipu. Yang mati minum racun itu Yesus. Itulah. Yesus mati bukan disalib tapi mati karena keracunan. Nggak dengar yang dibilang si CP. Yesus itu mati bukan karena tombak tentara Romawi, tapi menyerahkan diri. Astagfirullah. Karena keracunan. Aduh. Ini kan moderatornya nih kan si Hesti, Bang Handi. Jadi mungkin belum ada Oten yang naik. Kan nggak apa-apa lah kalau kita tuh cerita-cerita. Nora, ini room debat bukan curhat. Masalahnya yang Kristen nggak ada yang naik loh.
Ya Allah, ini netizen ini kenapa sih? Iya kan? Yang naik itu belum ada. Kalau ada Kristen yang naik kan kalian lihat, kami diam. Nanti Yaudah. kalau kami diam semua kalian bilang kenapa Kita diam? Kita diem. Netizen ngomong Oke. apa coba? Kita diem. Tengoklah. Pala kali pun aku. Jadi kayak berhala kan Pak De? Nggak enak kan Pak De? Roomnya jadi angker. Gak boleh kayak gitu dong, saudara-saudaraku. Kan belum ada di sini otennya. Kalau udah ada, kita diskusi, ya kan? Kalian kan lihat kalau oten naik mana mau aku ngomong. Kan saya juga hargai dong guru-guru kita di sini, gitu loh. Iya, kadang mereka nih, aduh, ya Allah ya Robbi. Tuh kan, diem kenapa kan jadi berhala katanya. Ngomong salah, nggak ngomong salah tuh. Mungkin Bang Zuma lagi netizen di istirahat. TikTok ini aneh. Paling aneh netizen di TikTok itu. Tapi saya nggak peduli sih apa kata netizen di TikTok. Orang nggak ada kontribusinya juga ke saya, ngapain saya pikirin. Kecuali netizen YouTube baru saya pikirin itu usulannya apa itu saya tengok. Oh ya ya ya, baru saya perhatikan itu netizen di YouTube. Kalau di TikTok enggak. Kita sapa ya Pak De. Manise. Ini pasti dari Ambon. Bikinena apa nih namanya? Bikinena 01 Manise, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Bikine, Biki. Ya Bang Biki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya Muslim ya Bang ya, silakan. Kalau ada Iya. yang mau ditanya atau yang disampaikan silakan. Monggo. Oke. Dari tadi cuma dengar saja. Apa? Pengen tahu ada hotel atau enggak gitu. Kita aja nunggu Pak, lagi nunggu Oten. Saya pengen tahu kalau Pak Desugi itu dari mana ya? Pekanbaru? Aslinya Jawa, Jawa Tengah Blora. Aha. Cuma tinggal di Pekanbaru. Di Pekanbaru di mana? Di Siak, Bang. Siap. Oh, saya di Limbunga di Rumbai. Oh, Rumbai, dekat lah. Iyalah. Dekat lah itu, ya kan? Udah daftar Apirio belum? Belum. Ah, daftar lah, ikut gabung Apirio. Iya. Di Siak, Jalan Siak atau di Di Dayunnya, Bang. Dayon? Ah. Di Dayun. Belum sampai ke Siak. Kabupaten kan Pak De ya? Siak kabupaten. Dayunnya kecamatan. Oke, Pak Manise, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya dengar saja. Promosi aja langsung, Sadli. Siap Bunda, untuk yang mau Muslim yang mau Udah jam mendengarkan, 11, Bapak promo dibawa aja lagi. ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, sehat selalu. Bikin naik. Bikin enak ini pun nama 01, akunnya aja. silakan. Waktunya 3 menit saya berikan. Oke, makasih. Saya langsung ke Pak Sugi aja lah langsung ya. Baik. Baik, berjalan. Iya, Bang. Pak Sugi itu mohon maaf mau nanya. Itu laki-laki. Untuk label halal itu dimulai tahun kapan tuh Pak Sugi? Label halal, Dimulai pada tahun berapa Pak Sugi? wah saya nggak tahu. Nggak pernah mengkaji ke sana, Bang. Itu Oh, urusannya gitu ya. MUI, Bang. Oh, gitu ya. Apa sih label halal yang mana nih? Produk apa dulu? Untuk label halal di Indonesia itu mulai tahun berapa tuh Mas Handi? Ya tergantung produknya. Yang jelas kalau label halal itu Al-Quran sudah memberi label halal dan haram di Al-Quran. Tapi kalau untuk produk, ya produk apa dulu? Makanan. Ya kalau makanan itu kan tergantung makanan ini mengandung babi apa enggak, gitu loh. Oh, ya maksud Tapi kalau saya- label haram dan halal itu ya sejak ada Al-Quran jelas apa yang haram apa yang halal. Oh gitu Pak. Gitu Bang. Kalau Oke, produk, Bang Handi. nah kalau produk dilihat dulu produk apa dulu nih. Bagaimana ceritanya Bang? Oh gini, karena ada suatu cerita nih Bang Handi.
Ya, ini ada suatu cerita. Ketika tahun 90-an, kayaknya belum ada itu namanya produk, istilahnya label halal di Indonesia. Perasaan saya ya. Betul Pak Andi? Nggak bisa iya, bisa enggak. Saya belum pelajari itu. Kalau Majelis Ulama Indonesia. Oh, gitu kan. Dan kebetulan itu nggak halal. Ya. Dan yang makan itu kan ada orang Muslim juga. Nah, suatu saat, ini pengakuan aja lah, suatu pengakuan aja lah, ya. Sampai dosanya mungkin perasaan saya sampai sekarang tuh masih terasa. Ketika bulan puasa, mereka datang dan tanpa sengaja dihidangkan dengan makanan yang tidak halal. Itu bagaimana menurut Pak Handi? Ini apa Bang? Halo Pak Andi. Ya intinya apa Bang? Enggak, belum ada. Intinya sekarang gini, intinya gini. Orang Muslim datang ke restoran tersebut, ya, ketika bulan puasa dan dia buka puasa, tapi dihidangkan dengan makanan tidak halal. Itu menurutnya gimana Pak Sugi? Pak Handi? Jadi gini, ini terkait Anda gitu kan? Anda yang masak ya? Anda kerja di situ kan? Kebetulan saya pelayannya. Ya, itu Anda penghasilan yang Anda dapat haram. Betul. Karena memang jelas dilarang kita itu bekerja yang sifatnya itu bertentangan dengan syariat. Misalnya kita menjadi pelayan pabrik minuman keras, itu hasilnya haram, nggak boleh. Kita misalnya menjadi pelayan di mana toko itu menyediakan daging babi, hasil yang kita peroleh haram. Gitu Bang. Gitu Pak. Oh gitu Ya. Pak Sugi ya. Oh, Ya. Alhamdulillah. Nggak boleh. Ya karena gini, dosanya itu perasaan saya dikejar dosa sampai sekarang gitu, hampir 25 Anda masih tahun kerja gitu. situ? Sudah lama nggak kerja karena merasa berdosa saya. Nah, syukurlah, tobat aja Bang. Ditobatin. Oh, sudah tobat Ya, 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 karena Masya Allah. tapi Alhamdulillah kalau dosanya itu sampai sekarang tuh terasa gitu kan. Karena ketika orang Muslim datang makan tanpa, mungkin nggak tahu ya, tanpa sengaja dihidangkan dengan makanan yang haram. Yang haram sama aja kayak begini Bang. Saya nggak makan daging babi. Tapi Anda ternak babi lalu dijual, Anda makan uangnya, sama aja.